Di lini belakang, kekuatan dan kecerdasan adalah segalanya. Dan Ruxy, bek asal Spanyol, memiliki keduanya. Ruxy adalah pemain sepak bola profesional yang kini bermain di Liga 1 Indonesia bersama PSIS Semarang. Namun, perjalanan karirnya tak hanya tentang Indonesia. Sebelumnya, ia pernah mencicipi kompetisi di Amerika Serikat, Islandia, Finlandia, dan Meksiko, membawa pengalaman lintas benua yang membentuknya menjadi pemain matang dan tangguh. Berpostur besar, Ruxy dikenal karena gaya bermainnya yang disiplin, fokus, dan penuh determinasi. Ia adalah tembok kokoh yang sulit ditembus dan selalu tampil konsisten setiap laga. Kini, Ruxy bersiap membuka lembaran baru bersama Madura United. Sebuah langkah strategis yang diyakini akan memperkuat barisan pertahanan klub asal Pulau Garam itu. Tak hanya sebagai pemain, Ruxy juga memiliki lisensi kepelatihan UEFA A, membuktikan bahwa ia memahami sepak bola jauh lebih dalam, bukan hanya sebagai atlet, tetapi juga sebagai pemikir permainan. Dengan karakter kuat, pengalaman luas, dan wawasan kepelatihan, Ruxy bukan hanya pemain belakang biasa. Ia adalah pemimpin. Dan musim ini, ia siap membuktikan semuanya di klub barunya. Di lini depan, ketajaman adalah segalanya. Dan musim ini, salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Balotelli, striker berbahaya asal Guinea-Bissau. Berusia 28 tahun, Balotelli adalah penyerang bertipe kuat dengan postur dempal dan gaya bermain yang agresif. Ia menjadi bagian dari PSM Makassar di Liga 1 musim ini, dan dalam 14 penampilan, ia mencetak 5 gol dan menyumbang 2 assist. Kontribusi yang menunjukkan insting mencetak gol yang tajam dan kehadiran fisik yang mengintimidasi lini pertahanan lawan. Bukan tipe pemain yang banyak bicara, Balotelli lebih dikenal lewat aksinya di lapangan. Kekuatan tubuhnya memudahkan dia menjaga bola di bawah tekanan, sementara kecepatannya membuatnya jadi ancaman dalam serangan balik. Kini, Balotelli bersiap menempuh tantangan baru. Ia dikabarkan akan bergabung dengan Madura United, sebuah transfer yang mempertegas ambisi klub asal Pulau Madura untuk memperkuat lini depan mereka di musim mendatang. Seorang predator kotak penalti yang siap memberi warna baru bagi lini serang Madura United. Syahrian Abimanyu, gelandang berusia 26 tahun, adalah salah satu talenta terbaik yang dimiliki Indonesia. Berposisi sebagai gelandang tengah, gelandang bertahan, sekaligus mampu tampil sebagai playmaker menyerang, Abimanyu adalah pemain serba bisa, tangguh dalam bertahan, tenang dalam mengatur tempo, dan tajam saat membangun serangan. Musim lalu, ia membela Persija Jakarta, salah satu klub besar tanah air. Namun musim depan, ia akan mengenakan seragam Persik Kediri, membuka lembaran baru dalam karirnya, dan membawa harapan baru untuk lini tengah macan putih. Abimanyu bukan pemain yang hadir secara instan. Ia adalah hasil dari kerja keras dan pengalaman panjang. Ia pernah menimba ilmu di luar negeri, tercatat pernah menjadi bagian dari Akademi Levante UD di Spanyol. Ia juga memperkuat Johor Darul Ta'zim di Malaysia dan mencicipi ketatnya kompetisi di Australia bersama Newcastle Jets. Pengalaman internasional itu membentuk Abimanyu menjadi pemain yang cerdas, disiplin, dan taktis. Ia dikenal sebagai gelandang yang pandai mengatur ritme permainan, menjaga transisi antar lini, serta memotong alur serangan lawan dengan presisi tinggi. Usianya masih muda, tapi ketenangannya di lapangan menunjukkan kematangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dia adalah Rakhmatso, pemain bertahan asal Tajikistan yang kini resmi menjadi bagian dari PSIM Yogyakarta. Di usianya yang baru 21 tahun, Rakhmatso telah menunjukkan potensi besar sebagai bek masa depan Asia Tengah. Ia berposisi sebagai bek tengah, namun juga piawai bermain di sisi kanan pertahanan. Fleksibel, disiplin, dan punya keunggulan dalam membaca serangan lawan. Musim lalu, Rakhmatso bermain bersama Persijap Jepara. Meski muda, ia tampil konsisten, mencetak 1 gol dan 1 assist, serta menunjukkan kualitasnya dalam menjaga lini belakang tetap solid sepanjang musim. Kini, ia datang ke kota pelajar dengan misi baru, memperkuat barisan pertahanan Laskar Mataram, dan membantu PSIM Yogyakarta menatap musim depan dengan keyakinan. Rakhmatso bukan pemain biasa. Ia adalah bagian dari tim nasional Tajikistan, membuktikan bahwa kualitasnya telah diakui di level internasional. Sebagai bek muda, ia memiliki atribut penting, cerdas dalam mengambil keputusan, disiplin dalam menjaga posisi, dan tenang menghadapi tekanan. Ia mungkin belum banyak bicara, tapi permainannya berbicara lebih lantang di atas lapangan.
Rachmatso adalah tipe pemain yang tak hanya mengandalkan fisik, tapi juga pemahaman permainan dan konsentrasi tinggi. Bersama PSIM, ia membawa semangat baru, semangat generasi muda yang lapar akan tantangan dan siap mencetak prestasi. Rumor menarik datang dari bursa transfer Liga 1. Klub asal Kalimantan, Borneo FC, dikabarkan tengah membidik pemain muda asal Lebanon, Mohamed Al-Husseini. Pemain berusia 22 tahun ini berposisi sebagai bek tengah dan saat ini merupakan bagian dari skuad timnas Lebanon. Meskipun usianya terbilang muda, Al-Husseini telah mencatatkan pengalaman internasional yang tidak sedikit, membuatnya menonjol di antara pemain seusianya. Dalam beberapa laporan, Al-Husseini dikenal sebagai bek yang memiliki kemampuan bertahan yang kuat, disiplin dalam menjaga garis pertahanan, serta cerdas dalam membaca arah serangan lawan. Potensinya dianggap sangat besar, terlebih dengan latar belakang bermain di level tim nasional. Jika rumor ini benar, maka Borneo FC akan mendapatkan tambahan kekuatan penting di sektor pertahanan, pemain muda dengan pengalaman dan karakter tangguh. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari klub, namun rumor ini terus berkembang dan mendapat perhatian dari publik sepak bola nasional. Akankah Mohamed Al-Husseini segera merapat ke Stadion Segiri? Kita nantikan kabar resminya dalam waktu dekat. Nama Tom Haye kembali mencuat dalam bursa transfer. Gelandang milik timnas Indonesia yang musim lalu membela Almer City di Eredivisie, disebut-sebut tengah menarik minat dari beberapa klub, termasuk dari Asia hingga Inggris. Sebelumnya, Haye sempat dikaitkan dengan klub Liga 1 Indonesia, Persija Jakarta, dalam rumor negosiasi yang cukup ramai diberitakan. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa Watford, klub yang kini bermain di divisi Championship Inggris, juga menunjukkan ketertarikan untuk memboyong sang pemain. Tom Haye dikenal sebagai seorang pengatur permainan yang cerdas. Ia memiliki pengalaman luas di Eropa, bermain di kompetisi top Belanda dan tampil konsisten sebagai jenderal lini tengah. Kualitas utamanya terletak pada kemampuan mengatur tempo permainan, akurasinya dalam mengirim umpan, serta visi bermain yang tajam dalam membangun serangan dari lini kedua. Jika benar Watford serius mengincarnya, maka persaingan untuk mendapatkan jasa Haye dipastikan tidak akan mudah. Pemain ini menawarkan keseimbangan antara teknik, visi, dan pengalaman yang langka, atribut yang sangat dibutuhkan oleh banyak klub saat ini. Akankah Tom Haye melanjutkan karirnya di Inggris? Ataukah kejutan datang dari Asia? Setelah melewati paruh musim penuh tantangan, Arema FC resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Portugal, De Gomes. Pelatih berusia 42 tahun itu datang sebagai harapan baru di tengah performa tim yang kurang stabil, dengan membawa filosofi bermain menyerang dan pendekatan taktis berbasis formasi 4-4-2. D dikenal mengandalkan permainan lebar, memanfaatkan sisi sayap untuk membangun serangan cepat. Namun, dalam proses adaptasinya, hasil yang diperoleh belum konsisten. Dari 17 pertandingan yang dijalani bersama Arema, D mencatatkan 5 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Meski begitu, De Gomes tetap meninggalkan momen bersejarah bagi Aremania. Salah satu laga paling berkesan adalah ketika Arema menaklukkan PSS Sleman dengan skor meyakinkan 6-2, kemenangan besar yang menunjukkan potensi permainan Arema di bawah arahannya. Namun sayangnya, momentum itu tidak mampu dipertahankan secara berkelanjutan. Evaluasi menyeluruh dilakukan oleh manajemen, dan akhirnya diputuskan untuk mengakhiri kerjasama. Kini, Arema FC telah menyiapkan pelatih pengganti, yang rencananya akan tiba dalam waktu dekat. Pelatih baru ini diyakini membawa angin segar, strategi baru, dan energi positif untuk membangun kembali kekuatan Singo Edan. Lebih menarik lagi, sang pelatih tidak datang sendirian. Ia akan membawa serta 4 pemain asal Brasil yang diproyeksikan menjadi tulang punggung baru dalam tim. Keempat pemain ini dikabarkan berposisi di beberapa lini berbeda, dan siap berjuang bersama dalam ambisi kebangkitan Arema FC musim depan. Langkah ini menandai awal dari era baru di tubuh Arema, dengan harapan akan terbentuk skuad yang lebih solid, kompetitif, dan siap bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Terakhir, ada Ramon Tan. Striker asal Brasil berusia 26 tahun ini menjadi salah satu penyerang paling mematikan di Liga Kamboja. Musim ini, ia memperkuat Visaha FC dan tampil sangat impresif sepanjang musim. Dari 28 pertandingan, Ramon berhasil mencetak 21 gol dan menyumbangkan 5 assist. Kontribusi luar biasa yang membuktikan kemampuannya sebagai ujung tombak yang tajam sekaligus kreator dalam serangan. Dikenal dengan kecepatan, skill olah bola yang baik, dan penyelesaian akhir yang klinis, Ramon punya insting mencetak gol yang sangat tajam.
Ia adalah predator dalam kotak penalti, penyerang yang selalu tahu kapan dan di mana harus berada untuk mencetak gol. Dan kini, Ramon Tang siap membawa ketajamannya ke Indonesia. Kabarnya ia akan bergabung dengan Persib Bandung musim depan, menjadi amunisi baru di lini depan Maung Bandung untuk menghadapi musim yang akan datang. Dengan kemampuan dan mentalitasnya, Ramon diharapkan bisa menjadi pembeda, menghadirkan gol demi gol, dan membawa Persib meraih prestasi lebih tinggi. Nah, demikian beberapa update informasi yang bisa kami sampaikan hari ini. Terus support dan pantau akun kami, agar tidak ketinggalan update informasi bursa transfer yang kian memanas. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan follow akun kami lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam sepak bola Indonesia.